Halo guys, perkenalkan nama aku Dimas Alpiano. Di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian tentang review salah satu laptop yang paling banyak dicari-cari orang reviewnya seantero Indonesia ini. Karena masih belum ada reviewer yang mereview laptop ini. Mau tahu laptopnya apa? Laptopnya itu adalah laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i. Sebelumnya banyak reviewer yang dia mereview laptop yaitu Lenovo IdeaPad Slim juga, tapi yang versi Ryzen ya, terutama seri yang paling bawahnya itu adalah Ryzen 4300U yang mana harganya itu dibanderol SRP-nya di 7,2 juta. Nah, baru-baru ini Lenovo mengeluarkan varian versi Intelnya dengan dipadukan oleh grafik Nvidia MX 330 yaitu dengan Core i3-nya. Nah, gimana performanya? Apakah worth it yang Ryzen atau worth it yang Core i3 plus MX 330? Nah, sebelum kalian bisa simpulkan itu, kalian tonton dulu video ini sampai habis karena akan ada banyak kejutan-kejutan yang ternyata tidak terduga kayak itu kan. Setelah itu kalian mungkin bisa lihat perbandingan video dari reviewer lain yang 4300U, kalian bandinginlah dengan hasil review yang ada di video ini tentang Lenovo IdeaPad Slim 3i-nya. Dari situ kalian tulis di kolom komentar kira-kira worth it mana sih untuk penggunaan seperti game, editing, atau penggunaan harian kayak itu dari hasil review ini sama review di tempat lain yang menggunakan Ryzen 4300U tadi. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Pertama kita cek dulu spesifikasinya. Nah, di Lenovo IdeaPad Slim 3i ini dia menggunakan Core i3 1005G1 dengan dipadukan oleh grafik Nvidia MX 330 sebesar 2 GB dengan RAM sebesar 4 GB dengan internal SSD 512 GB. Untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan harga 7,4 juta dibandingkan dengan 4300U ya, yang versi Ryzen-nya itu belum ada dedicated graphic Nvidia-nya, itu dibanderol dengan harga 7,2 juta. Dan ini keduanya masing-masing dibekali oleh Windows 10 Home, Single Language, dan OHS atau Office Home Student 2019 Lifetime gratis seumur hidup. Nah, untuk grafiknya ini dia menggunakan MX 332 GB dengan GDDR5, chipsetnya ini Intel, lalu memorinya 4 GB ya dengan frekuensi 2666 yang bisa di-upgrade hingga ke 20 GB. Jadi tinggal tambah lagi aja nanti RAM-nya kalau misalkan mau tambah jadi 16 GB sehingga menjadi 20 GB. Storage-nya sendiri ada 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe 3.0x2. Untuk kecepatannya nanti akan kita bahas di belakang. Terus displaynya sendiri ini menggunakan layar Full HD 14 inci WVA, maksudnya Wide View Angle. Jadi kalau misalnya menurut aku sih ini bukan TN, ini layarnya ini udah IPS karena view angle-nya benar-benar sangat luas dengan tingkat kecerahan 250 nits dan tipe layarnya ini anti glare. Terus ini juga mendukung WLAN dan Bluetooth 11 AC 2x2 plus Bluetooth-nya 5.0. Terus kameranya ada 0,3 megapiksel. Terus untuk baterainya, nah baterainya ini kita ternyata dapat di 65 watt hour ya. Loh kok 65 watt hour bang? Nah nanti kita cek ya pas dibongkar laptopnya. Terus untuk power adapternya di 65 watt. Nah setelah kita tahu mengenai spesifikasinya tadi, terus gimana sih kelengkapan portnya? Yuk kita cek. Nah ini untuk kelengkapan portnya, ini ada port untuk colokan ya, terus ada port HDMI, ada port USB 2.0, ada port USB 3.1 sama 3.1 sebanyak 2 buah. Lalu ada indikator powernya di sebelah kanan itu ya. Nah di sebelah kirinya hanya terdapat micro SD card slot sama untuk 3,5 mm jack audio ya untuk dengerin headset. Terus di belakangnya ini ya seperti kita lihat, nah seperti ini. Oke.
Nah, terus keunggulan daripada di Lenovo ini, dia memiliki aplikasi yang dinamakan Lenovo Vantage, dan Lenovo Vantage ini ada di seri Ryzen 4300U sama seri Ryzen ini juga. Nah, fungsi daripada Lenovo Vantage ini, kita bisa mengatur beberapa pengaturan ya, seperti kita bisa mengatur ya mode baterai ya, seperti rapid charge, terus mode kemampuan ya seperti intelligent cooling, extreme performance, dan baterai saving. Kalau semisalnya kalian main sambil colok, saya sarankan pakai extreme performance supaya kemampuannya lebih menggelegar. Ya, bisa juga menggunakan tombol Fn plus key. Nah, seperti ini. Nah, tombol Fn plus key ini lebih mempermudah kita ya. Kalau misalnya bang speedometer berarti high performance. Masuk ke Lenovo Vantage lagi, kita bisa aktifkan rapid charge maupun conservation mode. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecas cepat, aktifkan rapid charge. Kalau misalnya kalian lagi tidak ngecas atau sambil pakai dengan casan, menggunakan conservation mode saja supaya baterainya menjadi lebih awet. Terus untuk flip to boot ini, kalau misalnya kalian buka laptopnya, maka dia akan langsung terbuka dan aktif ke menu BIOS atau ke Windows-nya tanpa harus tekan tombol power ini. Oke, kita masuk sekarang ke pengujian Crystal Disk Mark. Nah, kita dapatkan kecepatan SSD-nya seperti itu ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya kecepatan SSD seperti itu. Menurut kalian gimana? Bagus apa enggak? Terus untuk upgradability pada laptop ini, waduh. Jadi kan setelah aku beli laptop ini, aku mikirnya mau tambah RAM sama mau tambah penyimpanan internal. Nah, penyimpanan internalnya itu aku mau masukin harddisk internal aku dari laptop aku yang sebelumnya, yaitu laptop Acer ya, yang versi 300U atau 300U Acer Swift 3. Nah, aku mau masukin di situ. Ternyata setelah aku bongkar di Lenovo Service Center-nya, kalian lihat sendiri deh di sini. Setelah kalian lihat ini bongkar, ternyata dia tidak punya slot hard disk dan baterainya di sini tertulis 3900 mAh. Mana ya? Perasaan aku pernah lihat 65 watt. Aduh, 45 watt hour ya. Alat. Aduh. Jadi sia-sia deh, aku udah mau pasang harddisk, tidak bisa pasang harddisk. Jadi ujung-ujungnya cuma bisa pasang RAM sebesar 4 GB. Jadi aku pakai RAM-nya 4 GB plus 4 GB bawaan. Dan setelah aku pasangi RAM 4 GB, jadinya seperti ini. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu ke kalian bahwa kalau misalnya aku udah buat video di mana video itu tuh aku lagi main GTA 5 dengan settingan ya belum aku otak-atik tuh, settingannya masih VSync-nya aja masih hidup. Terus aku sudah buat videonya dengan kapasitas RAM 4 GB, bisa kalian cek di sini. Nah, sekarang aku mau uji dengan kemampuan RAM setelah ditambah 4 GB menjadi 8 GB di dua game, GTA 5 sama PES. Kalian mau tahu gimana hasilnya, kalian bisa cek di video ini. Oke. Ini kita cek kan di CPU ID. Nah, di CPU ID kan Core i3 ya. Terus mainboardnya, terus ini memorinya terpasang 8 GB. Sudah dengan DDR4 ya, aku pakai Team Group ya, terpasang. Terus grafiknya Intel UHD sama MX330 ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, kemudian ini kita coba main GTA 5. Nah, sudah aku tampil ini melalui MSI Afterburner. Nah, ya. Nah, kalian lihat sendiri nih. Menurut kalian gimana? Oh, tunggu dulu, ini aku belum aktifkan nih mode performance-nya. Aku aktifkan dulu ya mode performance-nya. Nah, oke, sekarang sudah aktif nih mode performance-nya. Kalian bisa lihat ya, itu FPS-nya itu dapat di 80. Wah, keren kan?
setelah ditambah RAM 8GB, terus ya dengan kemampuan i3 yang cuma dual core 4 thread ya, plus dipadukan dengan MX 330, dia dapat FPS gitu. Worth it banget ini untuk main game ya. 7,4 juta, tinggal nambah 295.000, beli RAM 4GB udah enak. Mau pakai editing jadi, mau pakai game jadi. Karena kalau misalnya kita pakai yang 4300U ya, itu dia nggak ada dedicated grafiknya gitu kan. Mungkin untuk penggunaan jangka lambang, kalau misalnya kalian pengen sesekali mau editing, sepertinya agak kurang ya. Jadi kalau misalnya kalian ada keperluan buat edit-edit selain ngegame, mending ambil yang MX 330 ini aja gitu kan. Bang, gimana bang kalau semisalnya kita ambil yang Core i5 gitu kan? Ada yang Core i5 juga MX 330. Menurut aku sih boleh-boleh aja kalau misalnya kalian ada budgetnya. Tapi kalau misalnya kalian mencari ya punya uang sekitar 7,4 sampai 7,6, ambillah ini. Investasi sih ini sebenarnya. Itu kan daripada kalian ambil 4300U, kecuali kalian cuma fokus buat ya ngegame doang gitu kan. Nggak ada edit-edit atau keperluan seperti apalah. Tapi untuk ngegame juga bagus juga sih ini MX 330 kan gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Game Pass. Nah, di Game Pass ini kita masuk dulu ke menu setting ya. Di menu settingnya nih kalian setting dulu, disable dulu phishingnya, terus in gamenya masukkan 30 fps masing-masing ya. Terus kita lihat nih, cek di specificationnya kan oke, semua 8K semuanya bad, nggak usah dipeduliin ini ya. Walaupun bad tetap masih bisa jalan kok ini ya. Nah, terus baru hidupin Game Pass-nya. Nah, mantep. Tuh lihat Game Pass-nya. Penggunaan GPU-nya 70 derajat Celcius suhunya. Wah. Nah, terus kita masuk ke sistem setting. Nah, terus kita cek video settingnya. Video settingnya kita main di low aja ya. Karena sadar diri ini dual core 4 thread core i3 ya. Terus kita masuk game local match 160 fps, tapi nanti kita lihat dulu ya pas in gamenya gimana itu. Oke. No, yes, set. Maaf ya kalau semisal aku noob main PES, karena aku memang bukan orang yang hobi ngegame, cuma sesekali aja main game. Tuh lihat dapatnya di 33 fps. Wih. Kita langsung aja main gamenya. Nah, nih 65 nih udah. Oke, dengan RAM 8GB. Yuhu, mulus cuy. Yuhu, tidak ada stuttering sepertinya. Oke, iya. 66 fps, 64. Wah. Ya, menurut kalian gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar, kira-kira worth it nggak ini? Setelah kalian juga cek-cek di reviewer lain yang 4300U ya, dengan yang ini kira-kira worth it yang mana ya? Kalian tulis di kolom komentar lah.
bantuin tuh teman-teman yang lain lagi galau milih yang 4300U Ryzen atau yang Core i3 plus MX 330 ini. Kalau misalnya dari aku pribadi sih, aku lebih pilih yang ini daripada yang 4300U karena sudah ada Nvidia-nya, karena keperluan aku ada editing juga. Nah, gimana performanya pada saat editing? Ayo kita masuk ke performa editing. Di performa editing aku pakai ini Adobe Premiere Pro ya. Terus aku coba untuk melakukan editing, terus rendering. Nah, aku coba rendering nih. Nah, lihat tuh proses renderingnya dengan mode high performance, RAM 8 GB, didapatkan video 1080p dengan durasi 15 menit. Kita dapat berapa? 6 menit, 5 menit. Nah, 5 sampai 6 menit nih durasi rendernya. Ya, menurut aku sih sangat worth it ini. Nvidia dipadukan dengan Core i3 untuk editing ya, dengan budget 7,4 juta ditambah dengan RAM 4 GB jadi 8 GB sebesar 300.000 lah kurang lebih, berarti kalian cukup keluar 7,7 juta. Ya. Bang, untuk upgrade RAM-nya di mana, Bang? Nah, untuk upgrade RAM-nya saya sarankan di Lenovo Service Center karena gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Ya, tinggal bawa RAM-nya aja, minta pasang langsung selesai hari itulah, ya. Tanpa tinggal laptop. Oke. Sebelum selesai, aku mau kasih tahu Cinebench R15-nya. Ini Cinebench R15-nya buat yang kalian tanya itu, Bang, Cinebench R15 nya gimana? Nah, kalian lihat sendirilah ini ya. Di Cinebench R15 nya kita dapat di OpenGL nya 99,05 fps, terus CPU nya di 344 GB ya. Bagi kalian yang maning angka ya, kalian lihat sendirilah ya, bandingkan dengan angka, bandingkanlah dengan performanya gimana. Oke guys, gitu aja video kali ini. Aku udah kasih kalian spesifikasi, sudah kasih kalian port-portnya apa aja, kasih kalian tes game ya, gamenya tuh sama aku kasih MSI Afterburner biar kalian bisa lihat FPS, suhu ya berapa. Ini aku mainnya di ruangan tanpa AC, tanpa kipas angin ya, pengep pokoknya sini aku aja sampai berkeringat. Terus untuk Cinebench R15 ini sudah kalian lihat sendiri juga, sama juga untuk yang proses editing tadi yang durasi 15 menit 1080p, aku rendering cuma bisa selesai dalam waktu 5 sampai 6 menit, kan luar biasa, gila, gokil. Pokoknya kalau misalnya kalian tanya, aku lebih suka yang ini sih daripada Ryzen 4300U. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain, silahkan tulis di komentar bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk next projectnya aku bakal bikin video tentang laptop-laptop yang belum ada dibahas oleh reviewer lain kayak itu. Yang sekarang ini aku lagi incer ada laptop Lenovo lagi. Aku nggak di endorse ya dari Lenovo, aku beli sendiri. Lenovo lagi yaitu yang Lenovo versi Athlon Silver. Nah, dia di harga 4,6 juta udah dapat Windows 10, sudah dapat OHS 2019, dan dia layarnya sudah Full HD kayak gitu. Kira-kira worth it nggak di harga 4,6 juta? Terus bisa diapain aja laptop dengan Athlon Silver? Aku lihat di Indonesia belum ada itu. Kalau misalnya video ini bisa sampai 1000 likes, aku bakal beli itu laptop dan aku bakal review di YouTube ini. Terus bantu juga subscribe sampai 1000 subscriber ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang pengen request mau review atau gimana, silahkan tulis kolom komentar. Kalau misalnya aku ada rezeki, aku bakal buat videonya buat kalian. Oke, thank you.